Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya ingin membahas satu bahasan ilmu fiqih. Yang saya gunakan di sini adalah kitab Matan Safinatun Najah. Kenapa saya memilih kitab Matan Safinatun Najah? Karena di dalam kitab ini pembahasannya sederhana, uraiannya pun ringkas, sehingga saya berharap dengan pembahasan dalam kitab ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, terutamanya menambah pemahaman kita tentang ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Sedikit saya jelaskan tentang pengarang atau muallif kitab Matan Safinatun Najah. Adalah seorang ulama besar. Beliau adalah Asy-Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Nama lengkap beliau adalah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Beliau lahir pada akhir abad ke-13, pada awal abad ke-13 Hijriyah, atau akhir abad ke-17 Masehi. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami adalah seorang ulama besar pada zamannya. Beliau hidup pada saat kerajaan Kasiriyah yang dipimpin oleh seorang sultan. Beliau sebagai ulama terkemuka sangat didengar nasihat-nasihat dan fatwanya oleh rakyat dan sultan kerajaan Kasiriyah di Yaman. Bahkan pada saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Abdullah bin Muhsin, beliau dijadikan penasihat pribadi sultan. Pada awalnya Sultan Abdullah bin Muhsin begitu mematuhi dan mendengarkan fatwa dan nasihat dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, baik di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya mengenai kerajaan, pun pula kebijaksanaannya mengenai agama dan masyarakat pada umumnya. Namun pada akhir-akhirnya beliau mulai terpengaruh oleh orang-orang yang tentunya tidak suka kepada Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, pun juga dipengaruhi oleh para pejabat-pejabat kerajaan yang korup. Sehingga pada akhirnya Sultan Abdullah bin Muhsin ini tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, bahkan cenderung meremehkan dan tidak menghiraukan. Keadaan ini tentunya sangat mengecewakan hati Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau begitu terpukul dengan keadaan ini. Sehingga pada akhirnya beliau keluar dan hijrah dari negara Yaman menuju negara India. Beberapa saat beliau bermukim di India, kemudian beliau berhijrah kembali, yaitu pada satu negara yang tidak lain adalah negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Tepatnya di Batavia atau Jakarta pada zaman kolonial Belanda. Asy-Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami adalah seorang ulama besar yang mempunyai banyak pengagum, mempunyai banyak pengikut, dan mempunyai banyak murid. Tentu tindakan-tindakannya menjadi perhatian khalayak umum. Pun pula
ketika beliau pindah dari Hindia ke Jakarta, mereka berduyun-duyun datang ke Batavia untuk belajar ilmu agama kepada Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Sehingga beliau mendirikan majelis-majelis di banyak tempat, apakah itu di kota-kota ataupun di pelosok desa. Beliau pun tidak lelah-lelahnya mengajari kaum muslimin, khususnya umat Islam Batavia, ilmu-ilmu agama. Apakah itu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Di antara sahabat beliau di Batavia adalah seorang ulama besar, yaitu Syekh Utsman. Kedua tokoh ini punya banyak peran penting pada saat itu di dalam memberikan satu pemahaman agama yang benar kepada kaum muslimin yang ada di Batavia. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami adalah seorang ulama ahli tafsir yang hafidh Al-Quran. Salah seorang sahabat beliau yang ada di Mekah, yaitu Syekh Ahmad mengatakan, Syekh Ahmad Al-Hadrawi mengatakan, aku pernah melihat dan mendengar Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami menghatamkan Al-Quran hanya pada saat tawaf di Ka'bah. Pada saat tawaf di Ka'bah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ini pula terjadi, ini pula dilakukan oleh Imam Syafi'i, di mana mazhabnya diikuti oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Imam Syafi'i diceritakan oleh para ulama dalam satu kitab bahwasanya beliau ketika melakukan tawaf, dalam satu rangkaian tawaf itu beliau menghatamkan Al-Quran. Sehingga beliau mengatakan setiap hatam Al-Quran dia mendapatkan ilmu baru. Begitu dia menghatamkan Al-Quran lagi, beliau mendapat ilmu baru lagi. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, itu adalah sekelumit tentang muallif kitab Matan Safinatun Najah yang berhijrah dari Yaman ke Hindia, kemudian dari Hindia ke Batavia atau Jakarta. Bahkan beliau pun meninggal di Batavia atau Jakarta pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fasal, yaitu bab bahasan. Di sini faslun arkanul islami khamsatun, yaitu fasal rukun-rukun Islam itu ada 5. Jadi kita membahas rukun-rukun Islam. Jadi rukun ini berbeda dengan syarat. Kalau rukun ini ada di dalam rangkaian ibadah, ada di dalam satu ibadah, sedangkan syarat adalah di luar ibadah, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Tetapi rukun ini adalah ada di dalam rangkaian ibadah, di dalam rangkaian satu amaliyah. Satu contoh Islam, artinya ketika kita masuk Islam, maka syarat rukunnya adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah? Ya, a'taqidu, kita meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang disembah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam persembahan, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kekuasaan dan kerajaannya. Itu adalah la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ya tentunya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu
adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus sholati, yaitu mengerjakan sholat. Apa itu iqamus sholah? Yaitu as-sholawatul khamsi, yaitu sholat 5 waktu. Apa itu sholat 5 waktu? Yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ada 5. Kalau ada seorang Islam sholat dalam sehari semalam cuman 4 kali atau 3 kali atau bahkan 1 kali, itu berarti belum mengerjakan rukun Islam, khususnya iqamus sholah. Karena iqamus sholah itu 5. Tidak boleh kurang dari 5. Kalau ditambahi dengan sunat tidak apa-apa. Tapi kalau pokoknya rukunnya yaitu 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya yang ketiga, wa ita'uz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Di sini menggunakan kata ita'uz zakah yang artinya selain mengeluarkan, dia juga memberikannya kepada yang berhak. Jadi bukan hanya dikeluarkan tapi tidak diberikan, tapi dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak. Yang keempat, wa shaumu Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini adalah satu-satunya kewajiban puasa yang ada di dalam rukun Islam. Jadi satu-satunya puasa yang diwajibkan oleh Allah adalah Ramadan. Sebagaimana satu hadis tentang seorang badui atau orang gunung yang datang kepada Rasulullah dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, puasa apakah ya Rasul yang diwajibkan kepada umat Islam? Maka Rasulullah menjawab, shaumu Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Kecuali kalau kamu mau melakukan puasa sunat, artinya puasa selain bulan Ramadan, maka tidak apa-apa. Kemudian kalau ada puasa yang harus dikerjakan karena nazar, satu contoh, maka itu adalah puasa yang dikerjakan karena satu sebab. Kalau dia tidak bernazar ya tidak wajib, kan gitu. Atau puasa-puasa fidyah, puasa-puasa kafarat, maka itu juga kewajiban puasa yang harus dilakukan karena suatu sebab. Namun pada aslinya, pada intinya puasa yang diwajibkan oleh Allah itu hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Selain itu adalah sunnah. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk berhaji sabila, jalannya. Artinya dia punya penunjangnya, punya sarananya. Kalau kita orang Indonesia mau berhaji maka harus naik pesawat, membeli tiket, ya maka ongkos untuk membeli tiket itu harus ada. Kemudian biaya hidup selama berangkat sampai pulang juga ada. Ditambah lagi kesehatannya juga memenuhi. Artinya mampu baik itu zahir maupun batin. Kalau di dalam matan lain disebutkan wahijjul baiti lil mustati. Jadi bukan man istata'a ilaihi sabila tapi lil mustati, yaitu bagi mereka yang mampu menjalankannya. Selanjutnya yaitu faslun, tentang fasal arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Jadi orang itu ada muslim, ada mukmin, kan ngoten. Rukun imannya 6. Kalau rukun Islamnya 5. Yang pertama rukun iman antu'mina billahi, yaitu harus meyakini, harus beriman kepada Allah. Semua pekerjaan kita, ibadah-ibadah kita tidak akan diterima kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah. Kita menjalankan perintah, kita menjauhi larangannya, tapi kalau tidak disertai dengan kepercayaan, keimanan kepada Allah, laho, faqat laho, sia-sia. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun, baik itu mengerjakan perintah ataupun menjauhi larangannya, maka harus didasari dengan keimanan rukunnya. Yang kedua, wa malaikatihi, yaitu beriman kepada
malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ini tidak terhitung. Kita tidak bisa menghitung. Ada yang mengatakan seperti hitungan bintang-bintang di langit, berapa banyak kita nggak tahu. Namun yang jelas yang wajib diketahui adalah 10 malaikat. Kan seperti malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Ridwan, penjaga surga, malaikat Israfil, peniup sangkakala, malaikat Israel, pencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir itu yang menanyai mayat dalam kubur, malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk dan lain sebagainya. Jadi ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Selanjutnya wa kutubihi. Jadi yang ketiga harus iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ini banyak. Ya. Ada mengatakan itu jumlahnya lebih dari 100. Namun yang wajib diketahui 4. Yaitu kitab Zabur yang diturun kepada Nabi Daud, kitab Musa, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang keempat yaitu warusulihi, dan harus beriman kepada utusan-utusan Allah. Ya, jadi utusan Allah atau nabi-nabi Allah ini banyak. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya jumlah Rasul Allah itu adalah 360.000. 360.000 nabi. Sekalipun di antara mereka ada yang menjadi nabi, ada juga yang menjadi selain menjadi nabi menjadi rasul. Tapi banyak jumlahnya, ratusan ribu. Namun yang wajib kita ketahui adalah 25 rasul. Wabil yaumil akhiri, kita pun harus meyakini tentang hari akhir. Apa itu hari akhir? Ay yaumil kiamah, yaitu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yaitu hari di mana manusia-manusia akan dibangkitkan dari kubur. Hari di mana alam dan semesta ini akan hancur lebur dan kemudian berpindah ke alam akhirat. Itu kita yakin, harus yakin kalau itu memang akan terjadi. Sekalipun mungkin kita tidak menemuinya, tapi paling tidak kiamat kecil kita pasti menemuinya. Dan yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu iman kepada takdir. Khairihi, baiknya takdir, wa syarrihi, dan jeleknya takdir. Minallahi ta'ala, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin kepada takdir. Semua manusia sudah ada takdirnya masing-masing. Bahkan ketika manusia itu belum dilahirkan, ketika roh itu ditiupkan, takdirnya pun sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu baik ataukah jelek, kita harus yakin itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang bisa berbuat itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan percaya kepada takdir ini, dan dia akan mengembalikan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu sifat orang mukmin, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi rukun iman untuk 6. Selanjutnya faslun, yaitu fasal wa makna la ilaha illallah, yaitu makna arti daripada la ilaha illallah itu apa? Yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yaitu bahwasanya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lain. La syarika lahu fi ibadatihi, la syarika lahu fi mulkihi. Tidak ada yang menyekutuinya di dalam wujudnya,